Barreskrim mengungkap awal mula kasus dugaan beras oplosan di 10 provinsi di Indonesia. Beras oplosan awalnya ditemukan pada akhir Juni kemarin hingga terjadi kenaikan harga. Dugaan adanya beras oplosan mulai terendus Satgas Pangan Barreskrim Polri pada 26 Juni 2025 lalu. Berawal dari temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan mutu dan harga beras yang mengalami kenaikan. Satgas Pangan pun melakukan pemeriksaan sampel beras dari sejumlah lokasi. Hasilnya, ada 212 merek beras premium yang tidak sesuai mutu di bawah standar regulasi. Hasil temuan lainnya, terjadi anomali harga beras karena saat masa panen raya beras surplus malah terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Dari temuan ini, masyarakat berpotensi mengalami kerugian hingga senilai 99,35 triliun rupiah per tahun. Melakukan pengujian juga Pak, terus kita juga memberikan teguran juga. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau makin meluas. Di Rokan Hulu, kualitas udara sangat buruk, memaksa pemerintah setempat meliburkan 200 sekolah. Sejak kemarin, Pemprov Riau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah titik api. Pemkab Rokan Hulu membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di luar ruangan. Dari pantauan udara yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kapolda Riau, melihat titik api kebakaran terus meluas. Kualitas udara di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir Riau makin membahayakan imbas kebakaran hutan yang masif dan terus meluas. Sejak kemarin, Pemprov Riau resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah titik api dalam sepekan terakhir. Data hingga kemarin sebanyak 213 hektar lahan terbakar. Polda Riau telah menetapkan 29 orang tersangka dengan 23 kasus yang terungkap. Modus yang dilakukan pelaku adalah membuka lahan dengan cara dibakar. Menteri Lingkungan Hidup meminta para pelaku ditindak tegas. Sementara itu, hampir 24 jam api masih melalap pabrik minyak goreng di kawasan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara. Hingga siang ini petugas damkar silih berganti memadamkan api. Hitam masih terlihat mengepul dari pabrik minyak goreng yang terbakar. Petugas damkar juga masih berjibaku memadamkan api dan mengambil air dari luar pabrik. Meski sejumlah titik api sudah dapat dikendalikan, namun kebakaran ternyata meluas ke beberapa area pabrik, yakni gedung pergantungan minyak ke jerigen, gedung sortening atau minyak beku, gedung barang jadi, laboratorium kantor hingga kontainer. Sementara itu, pemadaman listrik dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di areal pemukiman warga yang berdekatan dengan pabrik. Sementara warga yang berdekatan dengan pabrik memilih mengungsi lantaran takut terjadi ledakan besar yang menimbulkan korban jiwa. Akibat kebakaran, 2 petugas menderita luka bakar, salah satunya bernama Agung. Menurut informasi, ia tersambar api saat sedang berupaya memadamkan kebakaran di lokasi. Kedua korban dilarikan ke RSUD Haji Bahtiar Jafar untuk mendapatkan perawatan medis. 4 rumah hangus dilalap api di kawasan padat penduduk di Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di kawasan Sawah Besar, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas. Api melalap 4 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Warga panik hingga berlarian menyelamatkan diri. Sementara warga lain berusaha menjinakkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Namun akibat banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Diduga api pertama kali terlihat dari atap salah satu rumah dan dalam waktu singkat membesar lalu merembet ke bangunan lainnya. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan pemadaman hingga petugas damkar harus memanjat tembok rumah untuk menjangkau titik api. Selang setengah jam kobaran api bisa dikendalikan. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar. Kebakaran juga terjadi di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Warga mengaku api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2.
Tak hanya itu, seorang petugas damkar yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. Dua korban luka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara api bisa dipadamkan setelah 6 unit dan 18 personil datang ke lokasi. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Aksi dua pelajar SMP di atas jembatan berujung tragis di Cianjur, Jawa Barat. Dua pelajar yang tengah bergula terjatuh dari atas jembatan dan menyebabkan 1 orang tewas. Sok. Duel dua kelompok pelajar sengaja direkam rekannya di atas jembatan Parigi, Desa Sindang Sari, Leles, Cianjur, Jawa Barat. Naas aksi duel ini berujung maut setelah kedua anak berguling hingga terjatuh dari jembatan hingga ke dasar sungai. Mengetahui kejadian ini, kedua anak langsung diselamatkan warga dan dibawa ke puskesmas. Hingga kondisi kedua korban membaik dan diperbolehkan pulang. Namun pada tanggal 22 Juli lalu, kondisi korban malah memburuk hingga dirujuk ke RSUD Sindang Barang. Namun korban akhirnya meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Hingga kini polisi masih mendalami motif duel para pelaku dengan memeriksa 13 orang anak yang hadir saat kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pagi tadi. Getaran gempa cukup kuat, membuat warga yang tengah melaksanakan sholat subuh panik keluar rumah. Gempa magnitudo 6,3 terjadi sekitar pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa terekam sejumlah kamera CCTV warga. Data BMKG, gempa berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Namun getaran terasa cukup kuat hingga kota Gorontalo. Meski skala gempa cukup besar, BPBD menyatakan belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Pemirsa, pengajian yang mendatangkan Habib Rizik di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh setelah dua kelompok massa terlibat bentrokan. Kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang digelar Kamis dini hari. Dua kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol, hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama dengan pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik sosial agar tak meluas. Pemirsa, sindikat pembuat sertifikat tanah palsu dibongkar polisi di Siak, Riau. Hasil pendalaman para pelaku sudah meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Oke, saya tanya, ini sertifikat siapa yang keluarin? Siapa yang ngeluarin sertifikatnya? Polisi mengamankan seorang pelaku pemalsuan sertifikat tanah di kawasan Siak, Riau. Hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah sertifikat yang sudah dicetak pelaku. Dari pengembangan, polisi mengamankan 3 orang, Suhada, Opi Ova Anede, dan Fajri Hanggi Heristo. Bahkan salah satu tersangka ditangkap saat sedang mengedit file sertifikat di sebuah percetakan di Jalan Tuanku Tambusai. Kasus ini bermula dari laporan warga yang sudah membayar sejumlah uang untuk pemecahan sertifikat tanah kepada seseorang bernama Suhada. Namun setelah sertifikat diterima, nomor register yang tertera ternyata identik dengan nomor sertifikat lain. Hasil pengecekan di kantor BPN Siak memastikan bahwa sertifikat tersebut adalah palsu. Hasil pendalaman, penyidik menemukan 166 file digital sertifikat tanah palsu yang telah diproduksi sejak Januari hingga Juli 2025. Modus yang digunakan pelaku dengan menawarkan jasa pemecahan sertifikat lahan dengan tarif antara 8 hingga 12 juta rupiah per dokumen. Polisi memperkirakan nilai keuntungan ilegal dari pemalsuan ini adalah mencapai hingga 1 miliar rupiah. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan.